Ih, keren banget tempat-tempatnya. Lu lagi lihat apa sih? Keren-keren bae dari tadi. Ini, gue lagi lihat tempat-tempat foto yang ada di Jakarta. Ngomongin soal tempat-tempat di Jakarta, lu tahu nggak tempat angker yang ada di Jakarta? Gue pernah nonton filmnya tuh, tentang si manis jembatan Ancol sama kereta hantu Manggarai. Itu mah belum semua tempat-tempat angker. Ada banyak tahu selain dua itu. Kuilah, kita bahas tentang tempat-tempat angker yang ada di Jakarta. Siapa tahu penonton juga belum tahu di mana aja tempat angker itu. Kuilah, gasken. Yang kelima adalah Jembatan Ancol. Yang keenam adalah Pertokoan Klender. Pertokoan Klender pernah dibakar pada Mei 1998. Banyak korban yang meninggal saat itu, sehingga suasananya dikenal horor sampai sekarang. Bekas kerusuhan ini lantas menjadi pemicu desas-desus cerita hantu area Pertokoan Klender. Konon, ada warga yang mencium bau daging terbakar di sekitar kawasan itu. Salah satu titik kerusuhan itu adalah Plaza Yogya Klender. Dikutip dari situs jakarta.co.id, pada awalnya Plaza Yogya Klender dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang lengkap dengan hadirnya toko serba ada, bioskop, diskotik, dan tempat bermain anak-anak yang cukup dikenal di kalangan warga Klender dan sekitarnya. Toko serba ada Yogya yang ada di dalam plaza tersebut merupakan salah satu dari toko serba Yogya milik Yogya Group, sebuah grup perusahaan retail di Indonesia dengan format supermarket dan department store yang beroperasi di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. Dari temuan seorang peneliti, Esther Indahyani Yusuf dan kawan-kawannya, dijelaskan bahwa kejadian pada tanggal 14 Mei 1998 di Plaza Yogya Klender itu dimulai pada pagi hari. Pada pukul jam 9 waktu setempat, Yogya Plaza sempat buka, namun kemudian ada instruksi untuk menutup plaza dan seluruh karyawan disuruh turun keluar gedung. Kemudian, pukul 10.40 waktu setempat, semakin banyak massa berkumpul di sekitaran Yogya. Di antaranya massa juga nampak kumpulan anak-anak sekolah yang dipulangkan lebih cepat. Bertepatan dengan jam keluarnya sekolah tersebut, sebagian besar dari anak-anak itu juga kumpul di pusat pertokoan Yogya Klender, yang sebelumnya memang sudah banyak massa yang berkumpul. Sekitar pukul 12.00 waktu setempat, terjadi perkelahian pelajar di sekitar Jalan I Gusti Ngurah Rai. Mereka saling melempar batu. Sekitar 30 orang pelajar masuk pemukiman namun diusir warga karena warga takut dirugikan mereka. Entah bagaimana, kerusuhan pun terjadi dan meluas. Toko dibakar massa dan korban-korban yang terjebak dalam toko ikut terbakar. Perusakan, penjarahan, dan pembakaran bangunan ini menimbulkan banyak korban jiwa yang meninggal dari mereka yang tinggal di sekitar wilayah ini. Di antaranya berasal dari Kelurahan Jatinegara Kaum. Kejadian ini juga menyiasatkan duka dalam pada banyak keluarga korban dan seluruh bangsa Indonesia saat ini. Dalam peta ingatan tragedi Mei yang dibuat oleh Komnas Perempuan, Plaza Yogya Klender menjadi salah satu titik yang mewakilkan peristiwa Mei 1998. Yang ketujuh adalah kereta hantu Manggarai. Cerita yang beredar di stasiun Manggarai, yakni kereta berjalan sendiri di luar jam operasionalnya, dari Bogor ke Manggarai. Kesaksian beberapa orang seperti penjaga perlintasan kereta Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang dikejutkan dengan suara sirine perlintasan kereta pada pukul 4 dini hari, yang tentunya sangat tidak wajar, karena jam operasional kereta dimulai pukul 5 dini hari.
Tak lama setelah sirine tersebut berbunyi, melintaslah kereta 4 gerbong yang beroperasi tanpa masinis dan penumpang di dalamnya. Keanehan lainnya adalah kereta jalan dengan keadaan gelap gulita. Yang ke-8 adalah Toko Merah. Toko Merah di Kota Tua ini didesain arsitektur khas Tionghoa. Pembantaian etnis Tionghoa yang pernah terjadi di sini. Lalu mayatnya tersebar di sungai yang berubah menjadi warna merah. Bangunan ini memiliki sejarah kelam yang sangat panjang yang sejak dibangun tahun 1730 berdiri di atas tanah seluas 2.471 meter persegi. Bangunan ini memiliki arsitektur yang bergaya khas Tionghoa yang berwarna merah orientalnya. Jika masuk ke dalam, interiornya juga akan dinominasi warna merah. Ada yang mengatakan nama Toko Merah diambil dari warna bangunan hingga ukiran-ukiran yang berwarna merah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama tersebut diambil dari peristiwa geger pecinaan yang saat itu banyak memakan korban Tionghoa. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di kali besar sehingga permukaan air berubah menjadi warna merah pekat. Bangunan yang terletak di Jalan Kali Besar Barat nomor 11 ini tidak pernah sepi dari pengunjung yang penasaran mengenai sejarah arsitektur uniknya. Yang ke-9 adalah Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti di Tanah Abang, Jakarta Pusat, punya banyak tengkorak. Pengunjung pernah melihat tengkorak mengeluarkan air mata. Kurang lebih 288 tahun yang lalu, di kawasan Jakarta Wek atau sekarang dikenal dengan nama Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta, dilakukan hukuman mati untuk seorang yang dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah Batavia. Pelaksanaan hukuman mati itu dilakukan di dekat gereja Portugis Sion. Kini tempat itu dikenal dengan nama Pecah Kulit. Peristiwa itu diabadikan dengan prasasti yang dihias tengkorak yang tertancap pedang. Inilah prasasti Pieter L. Belfort, seorang campuran Jerman dan Thailand yang membenci orang-orang Belanda. Prasasti itu kini tersimpan di Museum Taman Prasasti, Jalan Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Tengkorak manusia yang tadinya asli telah diganti dengan tiruan. Konon ceritanya, meski tengkoraknya tidak asli, kerap muncul keanehan. Kadang pengunjung museum menyaksikan tengkorak itu mengeluarkan air mata. Pada malam hari, penjaga museum pernah mendengar suara orang menangis. Setelah ditelusuri, asal suaranya berasal dari prasasti Pieter R. Belfort. Karena penasaran, penjaga itu menuju prasasti. Awalnya suara tangisan itu terdengar kencang. Namun begitu mendekati prasasti, suara tangisan lenyap begitu saja. Yang ke-10 adalah Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan TNI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di ruangan diorama perang, kabarnya pengunjung sering melihat penampakan. Museum Satria Mandala yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan merupakan museum yang menyimpan koleksi mobil, mulai jeep, ambulan, hingga tank. Di balik itu, ternyata sebuah koleksi ambulan di museum ini memiliki cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding. Menurut cerita dari mulut ke mulut, ambulan ini kadang bertingkah tidak masuk akal yang mana bikin bulu kuduk merinding. Beberapa kali mobil ini lampunya bisa hidup sendiri, berkedip-kedip, padahal aki mobil sudah tidak ada. Hal ini telah terjadi beberapa kali. Tidak hanya itu, tidak sedikit pengunjung ke museum ini melihat sosok wanita di dalam mobil ambulan itu. Ternyata di seluruh area museum ini sering terjadi penampakan arwah petugas museum.
Petugas ini dikabarkan dulunya meninggal di sini karena jatuh dari tangga. Cerita penampakan arwah petugas ini yang membuat Museum Satria Mandala terkenal salah satu tempat angker di Jakarta. Sekian pembahasan tentang tempat angker di Jakarta. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.